Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube-nya Ahmad Busri. Jadi mau melanjutkan ini ya, kemarin yang retak rambut ini, penyelesaiannya seperti apa? Nanti tolong, bukan tolong sih, nanti akan saya paparkan gimana caranya. Karena yang kemarin itu teman-teman, asal kalian tahu, ini sudah saya tembel pakai pakai apa namanya, pakai semen plus dikasih lem, tapi nggak lama, selang beberapa bulan pecah lagi kayak gini teman-teman. Jadi nempel aja itu nggak cukup ya teman-teman ya, untuk tembok kalian yang menggunakan bata ringan dengan jenis tanah yang tanah sawah. Tahu kan ya, tanah sawah itu kan kalau kering banget dia bakal jadi kayak mekar, kayak kue gitu kan. Nah, padahal ini kan sudah di apa, tanahnya itu dibuang, dalamannya itu dibuang tanahnya, habis itu diganti tanah uruk, tetap pecah kayak gini teman-teman. Habis berapa dap truk kemarin aku tanah uruk, tetap masih pecah. Jadi yang kemarin itu di sini ngerembes, buat kalian yang mungkin sempat nonton video yang kemarin itu ngerembes, padahal ini kayak bersih ya, kayak nggak ada pecah-pecahan, tapi ada dikit-dikit. Itu ngerembes karena yang luarnya itu, yang di luar dindingnya itu pecahnya lumayan teman-teman. Jadi nanti yang akan saya eksekusi itu yang bagian luar teman-teman. Untuk bagian dalam mungkin menyusul, insya Allah kita tunggu aja dulu nanti tetap ngerembes apa enggak, seperti itu. Begitupun yang satunya, yang kemarin kan pas hujan angin itu dari sini ngerembes, air netes, ngeganggu banget teman-teman. Jadi nanti yang gua eksekusi yang luar, konsepnya nanti adalah ini yang pecah-pecah rambut kayak gini nih, yang pecah-pecah ini sekalian nanti dihancurin pakai gerenda ya, dihancurin atau bisa pakai paku. Karena ini gua punya gerenda dengan mata penghancur keramik, penghancur beton maksudku, pengamplas beton itu gua punya, jadi nanti aku pakai itu untuk mempersingkat waktu. Tutorialnya ada di belakang nanti ya, sekalian proses pembongkarannya dan alat-alat yang gua pakai itu seluruhnya nanti gua sepil di belakang. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, biar nggak salah paham. Ini kan retak-retak kayak gini, retak rambut. Ini sampai ke atas teman-teman, sampai ke atas ini loh. Ngeganggu banget. Jadi ya karena keterbatasan waktu, nanti yang gua eksekusi bagian luarnya, yang kanan sini sama bagian luar yang di situ ya. Nanti gua eksekusi, gua lengkapin videonya juga. Jadi buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe dulu ya teman-teman. Jadi dibuat kayak gini ya teman-teman, seakan-akan kayak menjahit kayak gitu. Ini dibuat lubang pakai gerenda atau pakai apa terserah, yang penting nanti bisa buat jalannya besi. Ini nanti di besi. Jadi kayak gini ya, yang rada dalam besinya ini teman-teman. Ini jadi gua sudah bikin besi, kalau nggak salah ini ukuran 8 besi 8, terserah, tapi
lebih tebal lebih bagus. Nanti begini teman-teman, dan ini nanti dibuat dibor buat kancingan ujungnya ini dan ini ya. Jadi ini kita sayat dulu, kita hancurkan retak-retaknya itu. Mohon maaf dari awal nggak di video ya, karena memang sendirian. Ada sih bapak cuman nggak ngerti caranya nge-record ini ya. Terus nanti setelah dimasukin dibor, nanti kita bor dulu, bornya pakai mata bor tembok ya, beton. Jadi tinggal dibor begini teman-teman, terus dibor begini, tinggal dimasukin pakunya, ini dimasukin dibor. Habis itu kalau caraku sih langsung gua kasih semen, habis itu gua masukin dicocol gitu pakai martil, habis itu ditambal lagi pakai semen, kayak gitu toh teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, jadi ini buat bikin mal-malan aja ya. Kita lubangi satu dulu, habis itu nanti buat ngemal di atasnya kayak gini teman-teman. Nah ini nanti yang dalam ini masih kurang, jadi prosesnya kayak gini nanti. Kayak gitu teman-teman ya. Nah nanti ini dimartil, habis itu pokok sekiranya ini bisa masuk total dan enggak kayak gini teman-teman, nanti kan bisa terpendam kayak gitu. Ini tak kelarin dulu ya, mohon maaf. Pokok nanti kisi-kisinya begini teman-teman, semuanya diginiin. Ini tak benain dulu biar ndang mari. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi habis siram. Habis ini disiram dulu ya teman-teman, seperti itu. Terus sampai rata. Habis itu nanti tinggal dikasih semen hitam dicampur dengan lem ya. Lem biasanya aku lem Raja Wali, tapi nggak ada. Lem ini juga sama aja, Weber, dengan komposisi yang pas, nggak terlalu cair, nggak terlalu kental, pokoknya ya komposisinya terserah lah, 1:1 juga bagus. Nah kayak gitu, kayak dijahit ya teman-teman. Kalau udah nanti tinggal diaplikasikan. Nah kayak gini ya, dikasih dulu biar ngisi dalemannya, kan sudah ada lubang tuh. Nah wis langsung masukin besinya. Nah besinya langsung dimasukin di tete di martil teman-teman, sekiranya masuk ke dalam ujung-ujung pada. Nah wis habis itu diratakan. Ini sebenarnya campurannya terlalu cair, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal dibalik lagi. Jadi kayak gitu prosesnya teman-teman. Yang bawah ini tinggal diisi seperti ini, tapi disiram dulu ya awalnya ya, jangan langsung diisi. Siram dulu biar nggak ada debu, biar nempelnya sempurna kayak gitu teman-teman. Terus ya nanti diulangi sampai kelar ya semuanya ya. Kalau di videoin satu-satu juga panjang nanti durasinya teman-teman. Jadi kalian tengok hasil akhirnya nanti kayak gitu ya bro. Jadi semacam apa ya, dijahit gitu. Ini besinya cuma 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kalian lebih banyak besi juga lebih bagus. Nanti ini kan sudah disemen ya, ini kan sudah disemen, tapi nanti diulangi lagi biar rada rapi. Semennya masih
Ini tadi kebanyakan air soalnya itu bro. Jadi istilahnya kalau kataku sih menyulam dinding. Ini basicku bukan tukang ya, cuman ini cuman apa namanya, sudah cari referensi di mana-mana, kayaknya lebih baik begini katanya gitu. Makin banyak besinya makin bagus teman-teman. Jadi buat informasi, alat-alat yang gua pakai itu ada besi, ini besi ukuran 8 mili, kalau nggak salah 8 mili, kalau nggak 86. Kalian bebas milih berapa, yang jelas makin tebel ininya makin bagus teman-teman, besinya itu buat ngancing. Jadi bahan-bahannya itu satu martil ya, untuk jaga-jaga. Tadi aku sih pakai bobok ini, cuman kayak lama gitu kan, akhirnya pakai gerinda yang pakai mata amplas kayak gini, murah, kalau nggak salah harganya 25-an ke atas lah. Butuh besi ya, martil, gerinda dengan matanya, ini mata amplas kalau yang aku pakai, terus sama mesin bor. Ini mesin bor, terserah kalian mau pakai bor apa, yang jelas lebih baik bor beton yang ada drillnya itu loh, dudut kayak gitu. Ini ada untuk bobok tembok. Dengan matanya ini mata untuk beton ukuran yang sama, ukuran 8 kalau nggak salah, ini kalau nggak 8 6 ini kayak gitu. Pokoknya disesuaikan dengan ukuran besi yang kalian mau pakai untuk menyulam itu, seperti itu. Setelah itu ada lem teman-teman, lem apa ya, biasanya gua lem kayu, jadi bisa dipakai karena ini elastis sih, nanti sih kayak efek karet gitu loh. Nah ini aku adanya lem Weber, bisa pakai lem Raja Wali. Pokok ini loh, polivinil asetat. Nah, polivinil asetat dan air ya teman-teman, buat mengecerkan semennya. Jangan lupa semen juga, karena campuran ini nanti kan semen hitam. Kalian semennya bisa pakai semen apa aja, bebas, seperti itu. Yang jelas lebih mahal juga lebih bagus teman-teman, nggak melulu yang mahal itu bagus, tergantung yang mengoperasikan. Seperti itu teman-teman, kayak gitu ya hasil akhirnya. Ini masih basah, jadi kelihatan jelas banget jahitannya itu. Nanti kalau sudah kering, kalau misalkan kalian mau lanjut di dempul, apa sih namanya yang di putih, di pelamir, kalian pelamir enggak apa-apa, terus lanjut dicat juga enggak apa-apa. Yang jelas penguncinya itu dikelarkan dulu, seperti itu teman-teman. Jangan lupa dibantu support ya channel ini, biar bisa terus ngasih informasi buat kita semua, biar kalian gak ketinggalan juga. Misalkan ada informasi yang lain yang mungkin kalian butuh, nanti gua nggak akan segan-segan ngasih berbagi tips untuk kita semua. Seperti itu teman-teman. Nah ini setelah garing kita tembel lagi ya, karena yang tadi kan biar meresap dulu, habis itu ditembel lagi. Ini yang bawah ini yang sudah ditembel sampai sini, yang itu belum, yang ini masih belum, nanti ditembel lagi, biar rapat dulu. Setelah itu nanti kalian ratakan, kalian bersihkan. Setelah dibersihkan nanti bisa didempul, dipelamir. Kalau misalkan mau pelamir, kalau nggak usah dipelamir ya nggak apa-apa, terserah, bebas, sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, kayak gitu teman-teman. Dan itu masih melapisi lagi yang kedua kalinya ini, biar rata, biar nggak ada retakan-retakan lagi, karena sisa semennya masih ada, jadi buat sekalian buat itu. Titik fokusnya ke besinya ya, besinya harus benar-benar masuk ke dalam teman-teman. Ini sudah rata,
besinya itu sudah masuk di dalam dinding, jadi nggak keluar kayak gitu. Terus tinggal dilapisi lagi dengan semen. Jadi kalian gerendanya itu harus lebih dalam ya, untuk jahitan yang ke besinya ini di sini nih dan di sini ini harus lebih dalam, sekiranya nanti besinya itu bisa masuk total kayak gini loh bro. Kan nanti kan gini, ini biar masuk total ke sini kan harus dalam kayak gini. Katakanlah pering ini tembok, nah jangan sampai nyongot kayak gini bro, nyongol kayak gini. Jadi harus benar-benar masuk ke tanam, nanti langsung di semen kayak gitu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman, karena gua berusaha banget biar kalian bisa paham dengan penjelasan yang mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu teman-teman. Jadi ini tembok dalamannya pakai bata ringan. Gua nggak tahu ternyata rawan retak rambut ya. Gua nggak tahu, apalagi ini kan deg-degan sampai belakang. Gua khawatir aja deh. Ya udah kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat.